lagi Mbak, deketin lagi Mbak. Nah gitu, oke. Mbak, cium Mbak bibinya Mbak. Karena aku baru tahu kabar dia, karena kita udah 10 tahun nggak pernah ketemu, bener-bener yang lose contact banget. Walaupun kita family, cuman ya bener-bener yang nggak ada ini ya, nggak ada kabar sama sekali. Dan karena saya juga nggak mau tahu tentang dia, saya nggak pernah mencari tahu tentang dia, apapun tentang dia saya memang nggak mau tahu gitu kan. Sampai akhirnya saya lihat di media tentang keadaan dia, disitulah saya memutuskan merangkak ke saya untuk mencari dia gitu. Sekarang 2 minggu ini udah bersama saya. Apa yang membuat Mbak Sarah sendiri akhirnya tadi terus dekat? Banyak yang bilang juga Mas Salim ini belakangan ini lebih ceria, lebih terlihat lebih stres, mungkin karena kehadiran Mbak Sarah juga. Siapa? Mungkin ya ada orang yang mengetahui dia lebih. Saya kan sama Mas Ibnu ini udah kenal sama 30 tahun, jadi saya tuh udah tahu banget bagaimana dia gitu kan, apa mau dia, sifat dia. Mungkin saat bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti diri kita, itu mungkin menjadi satu semangat baru buat Mas Ibnu sendiri gitu kan. Terus adanya satu cerita yang belum terselesaikan 10 tahun yang lalu, ya mungkin membuat semangat dia dan aku pun tumbuh, karena kita ketemu tuh di benar-benar keadaan yang aku lagi down, dia lagi down. Jadi kalau dibilang dia butuh aku atau bagaimana tuh enggak, karena aku juga butuh dia gitu lah. Karena dengan ketemu dia aku tuh bisa ya, bangkit lagi. Dia banyak memberikan aku semangat ya, maksudnya dia boleh tidak bisa bergerak dari tempat dia, tapi pemikiran dia, pola pikir dia itu masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Ada yang ingat dia, terus kejeniusan dia itu nggak pernah hilang. Jadi dia banyak memberikan aku apa ya, kayak motivasi juga. Jadi kita berdua tuh ketemu saling menguatkan aja sebetulnya. Jadi cerita CLBK gitu ya Mbak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Cuman akal aku nih kelap ya, saudara iya, cinta pertama iya, calon istri yang nggak jadi iya, sama dia apa aja deh, pokoknya kelap lah. Jadi aku juga bilang sama dia, aku bisa jadi apapun yang kamu mau gitu kan. Bisa jadi suara kamu, bisa jadi tangan kamu, kaki kamu, apapun yang kamu perlukan, aku akan ada kalau ada buat kamu. Udah punya alasan Gimana? alasan nggak jadi ini Alasan nggak jadinya sebetulnya sih sementara aku nggak tahu, karena dia memutuskan aku tuh tanpa ada penjelasan yang ketat. Atau 3 hari sebelum lamaran dia mau membatalkan gitu kan. Dia hanya bilang, maafin aku nggak bisa dapatin janji, kamu lupain aku, dan udah hanya itu aja gitu kan. Hanya seperti itu, dan aku butuh penjelasan, tapi dia nggak pernah bisa penjelasan gitu kan. Akhirnya penjelasan itu baru aku dapat 10 tahun kemudian gitu. Pas tanggal 29 Juli dia baru menjelaskan bahwa alasannya pergi, kenapa. Dan jujur setelah dia memutuskan aku tuh, aku benar-benar yang aku hidup dengan membenci dia. Aku benci banget dengan dia, dan aku benar-benar yang aku bisa survive hingga 10 tahun ke depan tuh karena rasa benci sama dia. Sedangkan dia hidup 10 tahun dengan rasa penyesalan yang berlebihan, tapi dengan aku yang secara nggak langsung itu jadi beban buat dia selama 10 tahun. Karena hidup dengan penyesalan tuh lebih berat loh dibandingkan dengan kebencian gitu kan. Setelah aku tahu ya, aku bilang aku minta maaf atas semuanya lah kesalahan aku. Karena yang awal mulanya memang aku yang mengkhianati dia. Tahun 96 aku mengkhianati dia gitu. Kita maunya lah gitu kan, LDR di Jakarta, aku di Bali. Dia datang ke Bali, ternyata aku udah memiliki yang lain. Dan ya, itu menjadi titik
awal rasa apa ya, hancurnya dia gitu. Dan itu terus terbawa, rasa bersalah itu terbawa sampai sekarang buat aku gitu. Meskipun dia udah maafin aku berulang kali, tapi rasa bersalah itu tak pernah hilang. Tapi kenapa tuh baliknya? Gimana? Tapi kenapa tuh baliknya? Setelah Ya, pada saat aku ketemu dia untuk pertama kali 29 Juli 2020 gitu kan, rasa benci aku 10 tahun itu hilang begitu aja, digantikan rasa cinta aku. Jadi 10 tahun aku membenci dia itu hilang begitu aja, dan cukup 1 detik untuk mencintai dia kembali gitu. Alasannya? Ya kelak dia kembali, jadi aku kalau kelak dia itu ya cinta lagi gitu loh. Jadi nggak pernah nggak cinta. Jadi effort udah lama nggak ketemu, kita ketemu lagi, jatuh cinta lagi. Jadi Mas Kemarin Mbak ya, Ah? udah dipersatukan kembali. Kapan rencananya untuk menikah Mbak? Masalah pernikahan kita serahkan sama di atas deh. Saya ada rencana ada, cuman kan kembali lagi manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan kan gitu. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang kita alamin, artinya 30 tahun perlu 30 tahun membuktikan bahwa cinta itu ada gitu kan. Dan sekarang kita ya serahkan aja sama di atas. Cuma saya cuma berharap apapun yang terjadi dia bisa hidup lebih lama lagi. Saya tidak perlu dia kembali normal ataupun kembali ke semula, enggak. Saya hanya mohon sama Tuhan bahwa berikanlah kami waktu 30 tahun lagi untuk menebus 30 tahun yang terbuang. Oke? Satu lagi Mbak, mungkin kan Mas El selalu memaafkan dirimu, sedangkan satu sisi kamu yang selalu mengecewakan Mas El. Itu gimana sampai sekarang kan masih memaafkan? Ada nggak sih kata-kata yang dari Mas El yang Ini sebetulnya sih ya, kalau dibilang ya tuh impas sebetulnya. Cuma karena dia kan punya IG, kalau aku nggak main medsos gitu loh. Jadi dia memaafkan aku tuh atas kesalahan aku yang tahun 96. Sedangkan saat dia tahun 2003 dan 2010 dia ninggalin aku, dia balik ninggalin aku. Dia juga udah minta maaf, cuman ya tidak dia ungkapkan mungkin lah, tapi dia ngomong ke aku, dia minta maaf. Sampai tadi malam pun dia tuh nangis, dia bilang maafkan aku, kali-kali meninggalkan kamu gitu. Tapi sekarang dia nggak kapan ninggalin aku lagi. Ya. Begitu Mbak. Jadi kalian berdua ini kira-kira sudah akan membuat ikrar lah ya? Ini doakan aja yang baik. Oke. Oke. Siap. Kan lebih lama lost kontak. Jangan lupa subscribe ya.